Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul syiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi huddatil umam, amma ba'du. Faqala azza wa jalla fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat Geraha Kreatif yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini Allah sudah mencanangkan pencapaian atas apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran, hadiah untuk orang yang beribadah di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Para ulama, khususnya ulama ilmu tafsir, ketika di Al-Quran ada lafaz la'alla itu ditahqiq, yang artinya ketika kita sungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, kita akan menjadikan orang yang benar-benar takwa, yang benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya kita tiap tahun bertemu dengan bulan Ramadan. Mungkin yang umur 40 tahun dipotong masa balik 15 tahun sudah 25 kali bertemu dengan bulan Ramadan, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Seharusnya orang yang tiap tahun dijadikan orang yang benar-benar takwa, pantas dan wajar, sangat-sangat takwa kepada Allah, sangat-sangat patuh kepada Allah. Tapi perasaan kita tiap tahun kita bertemu Ramadan, iya begini-begini aja. Benar banget enggak, bejat banget juga tidak. Ada baiknya ketika kita memperdalam istilah takwa, kita ambil ungkapan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Untuk mengetahui karakter orang tersebut bisa disebutkan takwa, dilihat dari 4 prinsip hidupnya. Pertama, al-khawfu minal jalil, mempunyai rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Semakin takut dia kepada Allah, semakin tinggi tingkat keimanannya kepada Allah. Contoh, untuk mengetahui orang yang sangat takut kepada Allah, ada satu riwayat dulu zaman sahabat, ada sahabat yang namanya Bilal bin Rabah. Beliau mendapatkan hidayah, ikrar 2 kalimat syahadat, mengakui Allah Tuhannya dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Setelah beliau masuk Islam, kaumnya tidak suka, kepala sukunya tidak ridho. Akhirnya Bilal bin Rabah ditangkap, disiksa, dijemur, ditindih dengan batu yang sangat panas. Tujuannya supaya Bilal bin Rabah kembali ke ajaran yang terdahulu. Tapi Bilal bin Rabah takutnya kepada Allah lebih besar daripada kepada kaumnya, tetap kuat memegang akidah. Itu adalah gambaran orang yang takut kepada Allah. Makanya Allah sifati orang-orang tersebut di dalam Al-Quran, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang mempunyai ketakutan kepada Allah tidak mempunyai rasa takut kepada apapun dan tidak mempunyai rasa gelisah di dalam hatinya. Kedua, prinsip orang takwa menurut Sayyidina Ali adalah al-amalu bit-tanzil. Orang yang bertakwa adalah orang yang linier atau sejalan dengan wahyu Allah, kalamullah, Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidupnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran dijadikan pedoman. Ke utara kata Quran, kita ke utara. Ke selatan kata Quran, kita ke selatan. Wajib kata Quran, kita sepakat wajib. Dan ketika haram kata Quran, kita pun harus sepakat haram. Makanya baginda Rasul sudah menyampaikan, man ja'alal Qur'ana amamahu khadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana wara'ahu syaqahu ilan nar. Siapa orang yang menempatkan Quran di depannya, artinya Quran dijadikan pedoman hidupnya, itu orang nanti akan ditarik, dibimbing oleh Quran menuju surganya Allah. Tapi wa man ja'alal Qur'ana wara'ahu syaqahu ilan nar. Siapa orang yang menempatkan Quran di belakangnya, artinya boleh jadi dia percaya terhadap Al-Quran sebagai hukum Allah, tapi hidupnya tanpa berpedoman kepada Al-Quran, syaqahu ilan nar, Quran akan mendorong dia masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, apa karakter prinsip orang takwa menurut Sayyidina Ali? Ar-ridha bil qalil.
Orang takwa adalah orang yang bisa menerima atas semua keputusan Allah. Karena ketika membicarakan atau membahas yang namanya ketetapan dan keputusan Allah, hidup kita, kehidupan kita, apapun yang ada dalam hidup kita adalah hasil ketetapan Allah. Kalau bahasa simpelnya, nasib yang sudah Allah tentukan. Rizki kita, jodoh kita, bahagia kita, susah kita, senang kita, kaya dan miskin kita adalah ketetapan Allah. Ketika membicarakan nasib, orang yang takwa adalah orang yang menerima nasib yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ngomongin keinginan, semua orang pengen banyak, harta pengen banyak, jabatan pengen tinggi. Tapi kalau Allah sudah menentukan, lain cerita. Usaha tempuh, ikhtiar perjuangkan, strategi susun dengan rapi, niat yang baik, hasil akhir pasrahkan atas semua keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya uang 20.000, pengen beli daging sapi, nggak cukup, beli genjer, cukup. Orang yang itu begitu, genjer dibawa, dioseng, dibumbuin, jadilah oseng genjer. Pengen makan daging sapi rendang, buktinya bisa masak oseng genjer. Genjer dimakan, tapi ridho, rezeki dari Allah berupa genjer. Genjer dimakan, biar kata itu oseng genjer, tapi ridho. Dimakan genjer, segenjer-genjernya insya Allah rasa genjer. Dan yakin besok keluar genjer lagi. Itu adalah intinya orang yang bisa ridho atas ketetapan dari Allah. Yang terakhir, yang keempat adalah orang takwa menurut Sayyidina Ali, al-istidad liyaumir rahil. Orang takwa adalah orang yang menjadikan hidupnya sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal buat pulang nanti kita. Kita akan pulang nanti, ada kehidupan lagi setelah pulang. Di ujungnya ada dua tempat antara surga dan neraka. Kita sebagai orang muslim nggak harus ditanya. Orang waras yang mau sholat, mau ngaji, mau puasa, nggak harus ditanya pengen kemana. Jawabnya yang ditanya pengennya ke sorga. Orang mabuk lagi beler tanya pengen sorga. Apalagi kita. Kesana yang namanya tempat terakhir kita pulang. Kita butuh mengumpulkan bekal. Orang takwa adalah hidupnya dikumpulkan bekal buat pulang. Apa bekalnya? Bekalnya kita sebagai manusia di muka bumi punya dua fungsi. Yang pertama sebagai abid, tugasnya disuruh ibadah kepada Allah. Yang kedua sebagai khalifah. Apa khalifah? Khalifah adalah ar-ri'ayatul masalihil ijtimaiyah, untuk memberikan kemanfaatan untuk kepentingan umum. Artinya manusia bisa ibadah kepada Allah dan bisa bermanfaat kepada sesama. Itu adalah bekal untuk pulang nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.